Halo, I wanna talk about something like something like that invaded my brain right now, like that we all need focus. Kita sebagai manusia harus fokus pada sesuatu yang important. Fokus pada sesuatu yang important. Wait a minute. Ya, lanjut tentang gimana caranya kita fokus pada sesuatu yang I guess sangat penting ya dalam hidup kita, kayak kerjaan dan mikirkan sesuatu dalam satu waktu yang kayaknya nggak bisa dilakukan sama laki-laki. Kayak multitasking tuh susah ya untuk laki-laki. Kayak aku melakukan hobi aku tuh nggak bisa, soalnya aku mikirkan jauhnya ke depan gitu, nggak mikirkan yang sekarang, malah nggak aku pikirkan. Aku mikirkan jauh yang ke depan. Kayak fokus tuh benar-benar penting ya. Gila sih, aku ngerasa lebih terupgrade ya sih isi kepala, mikirkan fokus. I want to thanks again to Timothy Ronald, like sama Timothy Ronald, kayak anjir lah itu orang, benar-benar merubah isi kepala aku sih. Dia mirip dengan Andrew Tate dan agak kasar memang omongannya untuk kita sebagai laki-laki untuk lebih keras, kerja keras lagi untuk jadi orang gitu. I do my best, like ya fokus ke nyari duit. That's the only way you live your life like that. Fokus ke hal yang terpenting ya. Kita tidak bisa terus-terusan kredit dalam hidup, dan itu yang harus dihilangkan, sistem itu dari kepala kita. Kayak pengen barang mahal tuh harus kredit. Kalau punya logika, kita beli cash, ngapain kredit? Ya, lebih mending sewa malah, kayak lebih menguntungkan gitu daripada kredit. Terutama untuk kita yang masih merintis dari awal ya, nggak bisa kalau kredit itu ngebunuh kita sendiri. Apalagi kalau benda itu kan belum jalan kan, kalau usaha kita belum jalan. Kalau kredit itu mampus tuh bayarnya, belum bayar anak buah, belum bayar kos sewanya, belum bayar apa yang lain. Ya semuanya itu harus dipikirkan dengan matang. Nggak bisa tiba-tiba langsung jalan gitu dengan nggak ada persiapan yang matang. Riset harus dimanakan juga semuanya. Ya, intinya semuanya harus nabung gitu di awal. Kalau awal-awalnya udah susah, udah banyak utang dan cuman bisa kredit, ya susah juga sih hidup kayak gitu sebenarnya. Harus ada suatu lonjakan dari diri kita sendiri untuk nyari side job yang lebih dapatkan double dari yang kita punya sekarang. Aku belajar dari Timothy Ronald, katanya nyuruh untuk double salary itu dalam 1 bulan, dan dia kumpulkan itu sampai berapa tahun dan bikin usaha sendiri. Kayak dia bikin agensi sendiri, dia pernah punya bikin WO, dan nyari dan nahan uang tuh. Bedanya dia sama kita ya, sebagai manusia yang
Mungkin OKB orang kayak baru, mungkin baru megang uang 100 juta udah pasti habisnya tolol lagi untuk apa ya, habis OKB itu kalau dapat uang kaget ratusan juta atau puluhan juta atau belasan juta, habisnya bukan karena itu uang haram atau apa ya, tapi memang tolol, belum bisa ngatur duit. Itulah deh manusia. Jadi jangan apa ya, kita sebagai apa, kayak orang-orang biasa yang didesain sama orang tua kita, didesain sama keluarga atau sama sekolah kita dengan sistem yang ada, sebagai orang yang biasa-biasa menengah ke bawah tuh kayak harus nurut sebenarnya sama orang yang lebih banyak duit, karena mereka lebih pengalaman, mereka tahu sistemnya sebenarnya. Dan kita sebagai orang-orang biasa, orang-orang bawah nih ya, harusnya lebih nggak arogan gitu, kayak udah miskin arogan, like kita harus dengarkan mereka ngomong apa tuh, kita harus dengarkan gimana dari awal, gimana sampai puluhan juta omsetnya, gimana sampai ratusan juta, nanti nyampe 500-an, nyampe M. Itu beda, itu mindsetnya tuh udah beda-beda deh. Dan mereka ngatur uang kan gila-gila, hebat berarti ngaturnya, nggak langsung dibeli kan apa-apa gitu. Mereka hidupnya gembel, nggak pakai barang-barang branded, dan mereka belinya cash. Kalau orang kaya masih kredit, kayak nggak kaya lah aku rasa ya, menurut aku lah. Kayak nyiksa diri lah sih, kayak kau kaya nih hitungannya kayak jadi bos atau apa, terus kau kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, what the fuck bro, orang kaya bro. Menurut aku kayak bukan orang kaya, jadi kayak menengah atas gitu yang masih butuh kredit. Menurut aku itu bukan orang kaya. Mereka ngatur uangnya bodoh juga, sama kayak orang-orang bawah dapat uang ratusan juta. Kalau orang bawah dapat uang ratusan juta ya, dipakai untuk keluarganya sendiri, kan tolol ya. Dipakai belikan apa, dipakai poya-poya mungkin. Yang paling tololnya lagi dipakai party ya. Ngapain anjing party sama kawan kau yang cuman ada di hidup kau pas saat itu, terus nanti kalau kau gak ada duit, kau ditinggal, ngapain? Coba dipikir, ngabisin duit ke orang yang gak jelas. Mending kau bikin usaha, kau tabung dikit-dikit. In my head ya, satu usaha tuh yang penting ya. Satu usaha kalau gagal, bikin lagi sampai nemu resepnya, dimana salah satu usaha yang kau kembangkan tuh jadi. Pas udah jadi usahanya, kau kembangkan, kau ekspansi ke usaha yang kedua, usahanya sama bidangnya yang kau jalani saat itu. Jadi entah deh ekspansi barang apa gitu, nambah bahannya yang baru, nambah stok barangnya dari developer, nambah tempat baru, tempat yang kedua dengan nama yang sama. Kan itu lebih berotak ya untuk kita dalam dunia bisnis ya. Kayak coba pikirkan ke depan lah, kayak manusia yang pengen hidup yang katanya tenang dengan gaji yang pas-pasan nih, gaji UMR pas-pasan, and then dia bisa tenang ya, dia bisa tenang karena uangnya cukup untuk bini sama anaknya makan, cukup untuk ngasih orang tua, cukup untuk bayar cicilan rumah. Yang katanya tenang dan cukup, tapi aslinya kurang. Udah susah itu nak jajan kemana, nak keluar beli jajanan tuh kan mikir-mikir
udah di pertengahan bulan udah habis uangnya, sisanya ngutang lagi, ngulang lagi, ngutang lagi. Kita stuck di tempat yang sama gitu lah kayak jadinya. Kayak kalau kita nggak berubah, nggak bisa. Kita sebagai laki-laki nih kan nyari duit ya, seriusan. Laki-laki tuh hidupnya cuma nyari duit. Kebahagiaan laki-laki tuh nyari duit untuk bininya, untuk keluarganya. Kalau mau bantu orang tuh nyaman cuma ngasih duit, nggak usah minjamkan duit. Kalau masih kredit ya susah, banyak tanggungan kan, uang pas-pasan dikasih bos. Jadi untuk awal-awal kita seharusnya lebih lihat diri lah, nyadar diri lah. Kayak kita nggak bisa memakai barang-barang branded, nggak usah paksakan untuk pakai gitu. Kayak di sosial media tuh banyak yang pakai iPhone kan. Ada lagi aku lihat di sosial media tuh penyewaan iPhone. What the fuck is that for? Ngapain anjir kau ngasih makan Instagram kau dengan HP dengan kamera yang bagus iPhone, buat apa? Atau dengan kau pamer sama kawan kau. Ada aku lihat di sosmed penyewaan baju. Gila ya orang zaman sekarang ya, penyewaan baju ada yang nyewa kan, gokil. Dan itu dipakai sama orang yang punya jiwa bisnis, ngelihat fenomena kayak gini kan. Anak-anak mudanya kan gengsian orangnya. Dia yang nyewakan iPhone, dia yang nyewakan baju, dapat duit dari situ, dapat uang, jadi bisnis. Gokil. Itu orang yang ke depan pandangannya. Makanya kita harus berubah, nggak bisa. Kita sebagai laki nih bahagianya kan untuk keluarga kita sendiri, untuk orang tua, untuk pasangan kita, untuk anak kita kan. Kita nggak bisa ya, aku bilang ya, untuk laki-laki yang nonton ya, sama-sama kita sama-sama nak nina sebenarnya kan. Aku cuma pengen bilang sih, kau nggak boleh tidur nyenyak kalau orang rumah kau belum bisa makan enak, belum bisa beli barang tuh nggak usah kredit, beli barang tuh cash. Atau anak kau pengen beli apa tuh kau belikan langsung. Kau bayangkan kalau laki-laki bisa ngelakuin hal itu, dia bakal tidur nyenyak malamnya. Tapi kalau kau udah tidur nyenyak tapi kau belum bisa mengabulkan hal itu di malam hari, kau sepantasnya emang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kau care sama masa depan orang yang kau sayang nanti. Kalau aku sih ngerasa nggak pantas loh, kayak dapatin pasangan terus aku ajak susah dari bawah sama-sama. Pas aku udah nikahin dia terus aku ajakin susah, aku tuh nggak tinggi juga, nggak bisa aku kayak gitu. Kasihan pasangan kita nunggu kita berproses, pas udah nikah berproses, ngerti gak? Kayak kita harus mikir ke depan kan. Kita sebagai laki-laki emang nggak boleh kebanyakan tidur sih menurut aku ya. Apalagi kayak kita masih miskin bro kan. Coba pikir, kita nggak bisa, kayak kita masih miskin untuk tidur nyenyak malam-malam. Oh nyaman nih tidur nih malam-malam enak tidur nih malam-malam. Kalau kau nggak enak tidur, bagus untuk kau mikir masa depan kau. Nggak bisa. Bagus sekali tuh malam-malam tuh kalau kau nggak tidur, bagus sekali untuk kau menyadari diri sebagai laki-laki ya. Sebagai laki-laki harus nyadar diri. Kau harus jadi orang di malam hari itu udah paling cocok untuk kau ngelamun, duduk atau baring, lihat langit-langit tuh, langit-langit kamar kau tuh. Duduk atau baring, lihat langit-langit kamar kau, gak usah ngapa-ngapain. Kau pikirkan hidup kau. Kau pikirkan, kau pantas gak untuk kayu? Kau pantas gak untuk kayu? Kalau kau ngerasa pantas, kau harus berubah.
ada cara lain. Caranya cuman itu, kau nabung, nggak usah bodoh. Kalau dapat uang kaget nggak usah bodoh, nggak usah goblok. Kalau dikasih uang misalkan dapat apa gitu dari orang apa, nggak usah bodoh. Biasanya kan kalau orang dapat uang kaget kan udah pasti habis itu duitnya. Tolol lah, langsung habis uang, nggak kau putar ya. Aku emang nggak pantas ngomong kayak gini sebenarnya untuk ke kalian nih yang nontonnya. Kenapa? Karena aku belum jadi. Aku cuman ngasih saran ya, sama yang mungkin aku tahu nanti ke depannya aku bakal jadi apa. Itu kan yang nonton nih kan, ini udah kayak timestamp dah. Karena aku ngerasa aku bakal jadi, so aku ngasih advice ya dari awal, dari sekarang. Kayak karena aku yakin ini bakal jadi, apa yang aku pikirkan ini bakal jadi ya. Jadi aku lakukan, ngasih advice juga ke kalian, ngebuka isi kepala otak kalian untuk laki-laki nih, untuk mikirkan masa depan kalian sendiri. Ingat, bahagianya laki-laki itu bukan kebahagiaan dia sendiri, dia berbagi sama orang di sekitarnya ya. Bahagia laki-laki itu enggak ada. Bahagia laki-laki itu cuman untuk bininya, untuk anaknya, sama mamanya. Itu nomor satu kita harus pikirkan. Apapun yang emak kau pengen beli, kau kasih langsung cash. Betapa bahagianya kau sebagai anak laki-lakinya dia, terus belikan emak kau sesuatu yang mahal or something like that. Mantap kan? Coba dipikirkan rasanya gimana. Bedanya kebahagiaan laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan bahagianya untuk diri dia sendiri ataupun untuk anaknya, keluarganya, bahagianya dalam diri sendiri. Jadi seharusnya kau sebagai laki-laki nggak usah biarkan cewek kau mikirkan uang. Sebenarnya harusnya kau bisa nyari uang lebih untuk wanita kau, jadi kau lebih dihormati sama dia. Aku yakin 1000%, 100.000% wanita itu atau bini kau nih yang sekarang tidak bakal ninggalin kau kalau kau penuhi semua kebutuhannya. Karena sekali lagi, duit tuh is everything. Asalkan kau tidak bertingkah, tidak usah main curang juga di belakang. Asalkan kau lurus, kau nyari duit dengan betul, I think you gonna be alright. Dan di saat kau udah jadi orang, kau bakal bangga melihat kekuatan kau sendiri. Isi kepala aku nih berubah loh. Aku kan sering yang ngereng Dota ya. Kalau kayak isi kepala aku tuh bukan di Dotanya malah sekarang. Kayak aku nggak tahu kenapa, cuman beda rasanya pas aku udah tahu semuanya. I guess kayaknya pas aku udah tahu semuanya nih, isi kepala aku nih kayak berubah pokoknya pola pikirnya. Aku ngerasa kayak gitu. In my opinion, that's good shit, you know. Kayak aku lebih fokus gitu jadi untuk kedepannya. Dan aku ngerasa aku bakal jadi orang. Mungkin kawalan aku ngomong ini, cuman berarti ya. Dan aku cuman ngasih saran ke kalian yang nonton ya, kayak lebih nyemangatin lagi hidup kalian sendiri.
Jangan patah semangat meskipun kalian sendiri. Jangan pernah patah semangat meskipun kalian dihina sama orang, karena hinaan orang tuh tidak penting. Hinaan orang tua kalian tidak penting, hinaan keluarga kalian tidak penting, terus apa lagi, hinaan tetangga kalian tidak penting. Banyak yang tidak penting deh, sabar. Banyak hal yang kalian pikir penting rupanya tidak penting. Kalian marah sama sesuatu di internet yang kebenarannya belum tentu benar. Kalian marah di sesuatu di internet karena salah pemahaman. Kalian marah di internet karena beda pendapat sama orang lain. Kayak semuanya tuh hal yang tidak penting. Kayak sosial media tuh bikin kita tidak fokus sama yang kita kerjakan, sama yang kita pikirkan. Di saat kita fokuskan sesuatu yang kita pikirkan dan kita pengen memenuhi hal tersebut di masa depan, kalian bakal ngerasa bedanya di otak kalian nanti, cara berpikirnya macam mana, pola pikirnya, karena itu bakal berubah. Karena itu terjadi di aku dan isinya berubah, persepsinya berubah. Nggak gampang baperan, jadi biasa-biasa aja sama hidup. Ya nggak kayak dulu ya mungkin ya, yang harus pakai barang branded atau apa. Mungkin aku mikirnya baru di respect. Sekarang aku malah ngelihat orang yang pakai barang branded ya kurang gak sih, kayak baru kenal barang tersebut gitu, nampak sekali soalnya. So kita nggak usah mikirkan apa yang diomongkan orang lain, apalagi kalau kita dihina sama orang nggak tahu hidup kita, hina hidup kita yang mungkin benar kata dia kan, omongan dia benar nih, cuman nggak bisa kita masukkan di hati. Kalian masukkan ke hati itu nggak bisa hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan dalam hidup ya udah pasti ada yang ngomongin. Mau kalian bagus, mau kalian buruk, setiap hal itu pasti ada yang diomongin. Nggak diomongin orang tuh nggak bisa. Hidup tuh semuanya ada aturannya, dan Tuhan tuh ngasih aturan ke orang-orang yang mau dengerin dia. Ngerti tidak maksud aku? Orang yang mau dengar aturan dia bakal jadi. Contoh, orang yang pengen badannya bagus harus diet, harus olahraga. Pengen badan bagus, 2 syarat ini. Pengen dapat kerjaan bagus, akademis bagus, relasi, apalagi pengen bikin usaha, kerjaan pertama, kerjaan kedua digabung, ditabung, habis itu dapat usaha. Kalian ngerti gak? Kayak semuanya tuh ada aturannya. Pengen punya pasangan yang pintar, akademis kita harus bagus. Kita nyontohkan yang bagus ke pasangan, artinya kan pengen dapat pasangan sarjana, kita harus sarjana. Pengen dapetin pasangan badan bagus, kita harus juga badan bagus. Kita contohin ke dia, kita kasih modal dia untuk member gym, kita kasih DPT, personal trainer yang cewek, kasih ke dia. Ataupun cowok atau yang nontonin cewek kan, kasih personalnya cowok. Tergantung
Jadi semuanya ada aturannya. Nggak bisa kita semena-mena kayak cuman minta belas kasihan ke orang terus sampai tua. Nggak bisa. Semua orang yang kalian minta bantuan tuh bakal meninggal. Aku udah cerita, ini kejadiannya belum lama, udah sebulan lebih mungkin ya. Bos aku di sini ini udah meninggal sebulan yang lalu, dan itu shock buat aku. And then ya that's it. Itu orang yang nolong aku udah ndak ada. Orang yang nolong aku udah ndak ada. Ngerti maksud aku? Artinya kita harus ekspansi sama kejadian-kejadian kayak gini. Ngerti gak? Kayak orang yang nolong kalian, yang sekarang misalkan kalian nih ditolong sama satu atau dua orang yang nolong kalian nih belum tentu ada terus. Ngerti gak? Untuk ngasih duit something like that. Ngerti maksud aku? Entah kalian kerja di mana, entah kalian dapat suntikan dana dari mana, entah dapat kenalan dari mana, cuma ngasih duit. Ini nih nggak bisa bertahan lama. 5 tahun 10 tahun mereka ngilang ini satu-satu. Nggak semuanya ada. Nggak ada yang long last sampai 20 tahun 30 tahun 40 tahun. Nggak mungkin menurut aku. Jadi apa yang kita harus lakukan ya cari sendiri caranya. Aturannya kan udah dikasih tadi ya. Aku udah ngomongkan aturannya gimana. Kerjaan pertama, kerjaan kedua, kumpulin modal, ditabung, bikin usaha gagal, coba lagi, usaha gagal, coba lagi, sampai nemu formula yang tepat. Satu usaha udah betul, satu usaha udah jadi nih, kembangkan usaha kedua, usaha cabang kedua maksudnya. Misalkan kalian berhasilnya di usaha buka bakso misalkan, kalian buka cabang lagi bakso yang kedua di tempat yang lain atau di tempat yang mana lah yang menurut kalian strategis. Dapat 2 cabang, kembangin lagi 3 cabang, kembangin lagi sampai berapa cabang, ini baru ekspansi lagi mungkin ke cabang lain selain bakso. Mungkin kalian pasnya kuliner, berarti kan mungkin coffee shop or something. Itu bakal jadi dividen buat kalian. Yang katanya orang disuruh kerja kantoran cuman gaji 5 juta per bulan, kalau kalian nyantai-nyantai di rumah, jadi bos di rumah, lebih uangnya 20 mungkin 50 100. Kedengarannya kayak menghayal kan, ngerti gak? Kedengarannya kayak menghayal, cuman kalau kalian lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar ya, itu bakal jadi kenyataan. Percaya sama aku. Jadi kalian harus berubah untuk lebih try hard lagi sama hidup. Karena hidup ini di tahun 5 tahun mendatang agak berat. Semua barang bakal naik, dan cuman orang-orang tertentu yang survive. Banyak orang di PHK juga, karena sekarang banyak yang digantikan sama AI, kerjaan basic. Yang katanya sih, rumornya sih, yang ku tahu mungkin yang kerja di pabrik rokok tuh yang ngelintingin rokok di pabrik rokok tuh pada digantiin robot. Ada yang digantiin AI. Ada suatu perusahaan di Indonesia udah digantiin AI itunya, apa, CS-nya, customer service-nya udah digantiin AI. Mungkin nanti admin bisa digantiin AI. Banyak kali yang diganti AI. Ya manusia yang jadi bawahan tuh kayak nanti kelamaan habis kan AI.
kita jadi remah-remahan sampah sebenarnya kalau kita tidak berubah. Jadi kita harus ada dividen sendiri. Jadi aku merasa udah saatnya sebelum 5 tahun mendatang 2030 makin krisis. Banyak hal yang tinggi soalnya harganya krisis. Harga tanah tuh tahun 2030 gila tuh nanti tuh. Yang punya modal ya mungkin boleh itu di tanah untuk sekarang, karena nanti bakal naik harganya, harga tanah. Kita harus berubah, gak ada cara lain. Event 10 juta per bulan gak cukup. Exactly. Sekolah mahal, biaya apapun mahal. Tidak bisa kalian diam di rumah ketawa ketiwi tiduran rebahan, tidak bisa. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? The only way musuh kalian sekarang tuh aturannya sih harus dipenuhi. Kalau aturannya tidak bisa dipenuhi, wah, siap-siap menanggung risikonya lah. Risikonya hidup yang berkecukupan bagi kalian, yang katanya pas untuk semuanya, yang pada aslinya yang nyekek leher kan, hidup kayak gitu. Kita semuanya tidak bisa hidup jadi karyawan, bro. Tidak bisa. Harus ada suatu gebrakan yang kalian bikin untuk punya dividen sendiri. Ngatur uang tuh paling penting. Ya, see you next time. I think that's it. And then good luck untuk yang masih berkarir, untuk nabungnya lebih baik lagi. Kalau punya satu kerjaan kurang dan uang pas-pasan, cari kerjaan yang kedua juga. Cari side job yang mungkin kalau bayarannya lebih tinggi, wah itu kan keren. Atau side job yang gajinya sama, cuman kan jadi double seenggaknya uang kalian. Ini tuh sisanya ditabung. Misalkan satu job nih uangnya udah pasti habis kan untuk bayar cicilan atau apa, dan ini habis. Uang yang kedua, uang kerjaan kalian yang kedua tuh kalian tabung, masukin, and then that's it. Kumpulin sampai berapa juta menurut kalian modal yang kalian perlukan. Banyak kok di internet gimana caranya bikin usaha. Sisanya cuman kalian sendiri yang tentukan gimana caranya. Di internet tuh banyak sekali yang namanya cara-cara gitu usaha, cara-cara kita bikin usaha dengan modal yang mungkin di bawah 10 juta, I think itu 20-an. Udah banyak kok, bisa kalian coba sendiri. Masalah rugi atau endaknya kalian punya
jadi pengalaman yang baik buat kalian. Tahu ya, itu bakal jadi pengalaman, and then pas udah kalian berpengalaman, kalian tahu nanti resepnya gimana dalam usaha tersebut. Dan aku sarankan fokus ke satu bidang yang kalian pikir orang tuh butuh sama hal itu. Supply and demand yang lengkap, yang bersatu. Jadi kalian tuh menyediakan sesuatu untuk orang di situ. So I think that's it. Good luck buat kalian yang masih berusaha. Semoga bisa jadi orang. Good luck with everything. I believe kalau kalian berusaha dengan sungguh-sungguh bakal jadi orang. Percaya sama aku. Karena I am, meskipun belum sekarang, I am later. Fuck you. Oh my god, I made it actually. But see you later. You guys gonna make it, trust me. Kalau kalian benar-benar bersungguh-sungguh bakal jadi, trust me.